Selamat pagi. Salam guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Pintauli Simorangkir, SPD. Saya mengajar di kelas 6B SDK Kalakudus Kopo Permai, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya akan memperkenalkan pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat. Oh ya, apa kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oh, berarti semuanya hadir ya? Oke, bagus. Puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, pimpin dalam doa. Simpan. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai pembelajaran. Tolong Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menaikkan lagu Indonesia Raya. Silakan bagi ke sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk, Pak. Nah, anak-anak, kita juga akan dinilai loh ya dalam kegiatan belajar mengajarnya pada hari ini. Penilaiannya bisa pengetahuan. Nanti ada lembar soal yang akan dibagikan kepada anak-anak ya. Lalu kemudian keterampilannya. Ya. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita tema 2, subtema 1 ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita anak-anak bisa mempelajari tentang adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Kemudian anak-anak juga akan belajar tentang bagaimana anak membuat kalimat tanya. Dari kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Anak-anak, kita akan menyanyikan
memainkan lagu Si Semut Yang Kecil. Tahu tidak lagunya? Hebat. Ya, yuk kita naikkan 2, 3. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpulan sepi? Iya, anak-anak, bagaimana sih si semut itu? Itu Iya, binatang yang kecil, pintar ya. Lalu kalau kita lihat ya sehari-hari ya anak-anak ya, semut itu memiliki sifat loh ya. Sifat apa aja ya? Ada yang tahu tidak? kerja keras. Oh, pekerja keras, pintar. Ada lagi yang tahu? Rajin. Oh, rajin, iya, rajin ya. Lalu apa lagi? Bekerja sama. Bekerja sama, dia mampu bekerja sama dengan koloninya ya. Lalu ada lagi tidak? Saling menyapa. Oh, apa tadi? Saling menyapa. Oh, saling menyapa ya. Kalau bertemu semut yang kecil dengan semut yang lain, mereka saling menyapa anak-anak. Luar biasa ya. Mereka walaupun hewan yang kecil, mereka mampu beradaptasi ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi. Apa arti adaptasi itu? Ada yang tahu? Oh, Jesrin. Apa Jesrin? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Hebat, iya. Morfo itu artinya bentuk dan logi itu artinya ilmu, ya. Bentuk hewan, bentuk tubuhnya. Dari bentuk tubuhnya, hewan mampu untuk beradaptasi. Sehingga kelompok-kelompok hewan yang beradaptasi secara morfologi dikelompokkan menjadi adaptasi morfologi. Nah, kita akan perhatikan di sini adalah contoh atau pengertiannya ya, definisinya terlebih dahulu. Nah, coba apa definisinya? Tolong dibacakan, Jaki. Penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perubahan bentuk organ tubuh. Iya. Jadi anak-anak di sini morfologi itu dilihat dari perubahan bentuk organ tubuhnya, ya, organ tubuh daripada makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat di sini di bumi ini begitu banyak jenis-jenis hewan, ya, mereka mampu beradaptasi. Nah, kita lihat satu persatu ya bentuk hewan yang beradaptasi secara morfologi. Satu kita lihat adalah unggas, ya, atau jenis burung, ya. Nah, di sini kita lihat adalah contohnya adalah burung bangau, ya. Kita lihat paruhnya, bentuk paruh bangau. Kita perhatikan di sini ada burung bangau, ada itik, lalu kemudian ada ayam, ya. Nah, kalau kita lihat jenis paruh daripada burung ini berbeda-beda, ya, paruhnya. Yang hidupnya di tempat yang kering berbeda dengan yang hidupnya di air atau tempat berair, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kakinya, ya, kakinya juga berbeda. Untuk bangau, untuk itik, untuk ayam. Anak-anak bisa perhatikan nggak bentuk perbedaannya? Ya, bisa lihat ya di layar ya. Nah, kita lihat juga bentuk paruhnya. Kalau paruh berarti berhubungan dengan makanannya, ya. Kalau makanannya, jenis makanannya misalnya biji-bijian, ya. Berbeda dengan hewan yang memakan lumpur atau makanan yang ada di lumpur, ya, seperti itik, ya. Lalu kemudian bangau juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena sesuai dengan jenis makanannya, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini kakinya juga berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Tahu habitat itu apa? Tempat tinggalnya, ya, tempat tinggal hewan di mana? Ada yang di tempat yang kering, ada yang di tempat yang basah atau rawa-rawa, ya, begitu ya, anak-anak ya. Nah, di sini dilihat dari bentuk paruhnya atau bentuk daripada kakinya. Jadi organ tubuhnya dilihat dari itu, ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, untuk
lebih jelasnya lagi, kita lihat di layar di sini ya, ada ayam, ada itik ya. Nah, kita perhatikan ini salah satu juga jenis unggas ya, anak-anak ya. Nah, kita lihat paruhnya sangat berbeda. Berbeda tidak bentuk paruhnya? Berbeda. Iya, berbeda ya bentuk paruhnya ayam dengan itik ya. Sedangkan kakinya bagaimana? Berbeda tidak? Berbeda. Berbeda sekali ya. Apa coba perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya kaki daripada itik? Dia ada selaputnya ya, dia berselaput ya. Sedangkan ayam ada selaputnya tidak? Tidak ada ya. Mengapa seperti itu? Karena beda ada Nah, nanti kita akan diskusikan ya di kelompok masing-masing. Lalu kemudian kita akan lihat lagi di sini adalah, nah ini ada pertanyaannya nanti ya anak-anak, nanti kalian di fisiologi. Fisiologi itu berasal dari dua kata sebenarnya, adalah fisio dan logi ya. Fisio dan logi. Tadi fisiologi kita udah tahu artinya apa? Ilmu ya. Lalu fisio itu adalah fungsi tubuhnya ya. Jadi fisiologi itu ilmu yang mempelajari, sebenarnya mempelajari tentang fungsi struktur tubuh hewan dalam beradaptasi terhadap lingkungannya ya anak-anak ya. Lalu kita bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget ya, banyak anak-anak ya. Nah, kita lihat dulu di sini pengertiannya anak-anak ya, pengertian daripada adaptasi fisiologi. Coba tolong dibacakan oleh Miracle. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan perubahan fungsi alat tubuh makhluk hidup. iya, dengan fungsi alat tubuh makhluk hidup ya. Jadi dilihat dari fungsi alat tubuh makhluk hidupnya. Contoh misalnya, banyak ya anak-anak contohnya ya. Nah contohnya misalnya di sini adalah apa ini? Gambar apa adalah? Ular ya. Ular apa ini? Ular kobra ya. Ular kobra. Ada yang tidak tahu ular ini? Tahu ya semuanya ya. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Pernah lihat. Nah ini ya ular sendok. Sering sekali orang bilang ular sendok karena dia berbentuk sendok begitu ya, seperti ini. Nah kita perhatikan di sini ular ini memiliki apa ini? Bisa ya. Di sini ada bisanya anak-anak ya. Jadi ketika dia menggigit ya, bisanya akan mengalir ketika dia menggigit ya, melalui celah-celah gigitannya, mengalir masuk bisanya ke dalam tubuh mangsanya ya, atau predator yang ingin mengganggu ular ya. Nah anak-anak, lalu kemudian nanti kita lihat lagi di sini adalah, nah nanti anak-anak ada kerjanya ya, bagaimana cara ular beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah di sana kamu bebas jelaskan sejelas-jelasnya. Bisa berbeda pendapat ya antara kelompok satu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Berbeda-beda ya. Bisa bereksplorasi ya, bisa menjelaskan sejelas-jelasnya ya tentang bagaimana cara ular beradaptasi. Tadi ya. Nah, ini udah ya tadi ya. Ini anak-anak kita akan membagi kelompok. Disuruh udah bagiin kelompok kamu ya. Kelompok Russell, kelompok 1 itu Russell, Rafael, Ethan, Betania, Miracle. Udah Dil? Udah ada kan? Udah. Oke, udah ada. Kelompok yang kedua Stephen, Artino, Jackie, Jepan, Marvel hadir semua? Ya, bagus. Lalu kelompok yang ketiga Jesslyn, Sinta, Vanessa, Kalista. Bener ya? Hadir semuanya? Hadir. Kelompok keempat Michael, Gilbert, Gerald, Juan, dan Arthur. Ada ya? Ada semuanya kan? Lalu kelompok yang terakhir adalah Adelia, Fidelia, Tamagita, Beatrice, dan Kesia. Nah, oke ya anak-anak ya. Nah sekarang anak-anak kita akan berdiskusi sekarang
ya diskusinya dari LKPD yang Miss Uli sudah bagikan sebentar. Ya. Anak-anak, sebelum kita nanti akan berdiskusi, kita akan menonton video pembelajaran yang akan ditayangkan. Ya, silakan anak-anak perhatikan tayangan video berikut. Itu bentuk form guru. Bentuk form guru juga berbeda-beda disebabkan dengan pengetahuannya. Yang pertama itu ada paruh guru pemakan biji. Dari paruh guru pemakan biji ini, bentuk paruhnya itu. Nah, anak-anak tadi sudah menonton video pembelajaran, bukan? Nah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan lembar LKPD yang sudah kita bagikan tadi ya, yang diberikan di kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Bisa lihat dari buku Arif, lalu bisa mendengar tadi penjelasan sedikit dari Miss Uli ataupun juga tadi dari video pembelajaran. Yuk anak-anak silakan dikerjakan. Ya, silakan semuanya ada yang dikerjakan ya. Semuanya ada yang dikerjakan. Bekerja sama satu dengan yang lain. Oke. Ya, kerjasama aja. Boleh dikerja sama. Nanti anak-anak di ini ya didiskusikan di depan ya. Oke. Gimana dengan kelompok 1 di sini? Ayo semua dikerjakan yuk. Ya. Ayo dilihat lembar LKPD-nya, dilihat, dijelaskan di sana. Ada pertanyaan tidak? Boleh. Ya boleh. Dari pertanyaan, oh ya anak-anak dari pertanyaan itu boleh dari biologi atau dari IPA tadi pelajaran IPA boleh dari yang ada di sana kan ada teks kan di sana. Nah buat dari pertanyaan dari teks tersebut ya. Anak-anak Misuli ingatkan lagi ya untuk kalimat tanya, kalian boleh membuat kalimat tanya dari IPA, pembelajaran IPA tadi boleh, atau dari teks yang ada di lembar LKPD-nya. Ya, silakan. Oke ya, ini sudah bisa ya dikerjakan ya. Nah, kelompok ini bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Dikerjakan sudah semuanya? Ya. Berdiskusi ya semuanya ya, bekerja sama yang baik ya anak-anak ya. Oke. Ada pertanyaan ya? Sudah cukup ada. Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah gak apa-apa. Yang penting pokoknya ya. Oke anak-anak, silakan dikerjakan, fokus ya ke pelajarannya ya, ke pertanyaannya. Miss Uli kasih 5 menit ya, atau 10 menit ya. Yuk, ya 20 menit silakan. Ini kelompok ini bagaimana? Ya, dikerjakan. Michael, ada yang kesulitan Michael? Tidak ada? Ya udah, silakan ini dikerjakan masing-masing. Ada ya. Ya.
bentuk paruh dan bentuk. Ya dibuka dulu ya Nana ya, nanti dipasang kembali ya. Yuk silakan Stephen. Bagaimana bentuk paruh dan bentuk kaki burung pada gambar? Bentuk paruh dan kaki burung berbeda karena mereka menyesuaikan diri terhadap jenis makanannya. Bagaimana cara unta beradaptasi di padang gurun? Cara unta beradaptasi di padang gurun dengan cara ia menyimpan cadangan makanannya di punuknya. Bagaimana cara bunglon mempertahankan diri terhadap musuhnya? Bunglon mempertahankan diri terhadap musuhnya dengan cara mengubah warna kulitnya yang disebut mimikri. Paus merupakan hewan mamalia. Bagaimana cara paus beradaptasi di laut? Paus beradaptasi di laut dengan cara naik ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Kata tanya apa? Apa peranan Sayuti Melik dalam perumusan teks proklamasi? Siapa saja yang hadir pada saat pembacaan teks proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno? Kata tanya kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Mengapa bentuk paruh dan kaki burung berbeda? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Bagaimana cara unta beradaptasi di padang gurun? Adaptasi hewan, macam-macam adaptasi hewan. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contohnya paus. Paus beradaptasi dengan adaptasi tingkah laku dengan cara naik ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh proklamasi adalah Insinyur Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, Mitra Subarjo, B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarno, Soekarni, dan Sudiro. Ya. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya kelompok Russell ya. Silakan Russell. Ini tulisannya sudah kayak Soekarno. Kelompok Jesrin sudah siap? Ya apa adanya. Bagaimana bentuk paruh dan bentuk kaki burung pada gambar? Bangau memiliki paruh yang panjang dan besar. Kaki bangau memiliki kaki yang pendek. Memiliki paruh berbentuk sudut. Memiliki selaput di kakinya. Ayam memiliki paruh yang pendek dan panjang untuk menyesuaikan dengan makanannya. Kaki ayam berfungsi untuk menggali tanah. Bagaimana cara unta beradaptasi di padang gurun? Unta menyimpan cadangan makanannya di mulutnya. Bagaimana cara burung mempertahankan diri terhadap musuhnya? Burung dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Paus merupakan hewan mamalia bernapas dengan lautan. Bagaimana cara paus beradaptasi di laut? Paus kurang lebih yang 30 menit untuk permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kata tanya dari apa? Apa peranan Sayuti Melik dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mengusulkan agar ia Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi? Kapan acara pembacaan teks proklamasi yang dibawakan oleh Soekarno akan dilakukan? Mengapa D.R.S. Hatta dan Dia Soekarno dibawa ke pentas Depok? Di mana teks proklamasi ditulis? Bagaimana? Ya, silakan. Dibuka aja maskernya nanti. Ya. Oke, anak-anak diperhatikan sambil diperhatikan.
baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu.